Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah evaluasi dan supervisi pembelajaran matematika. Saya Adi Ba'dila Sidkia dan teman saya Alifatul Muyassaro akan membahas tentang asesmen kelas. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian asesmen kelas, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat prinsip-prinsip asesmen kelas, yang kelima ranah cakupan, dan yang terakhir teknik asesmen pembelajaran. Nah, asesmen kelas sendiri merupakan proses mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, maupun kebijakan-kebijakan sekolah yang berkaitan dengan siswa. Nah, asesmen dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik siswa dengan aturan tertentu. Nah, seringkali dalam asesmen pembelajaran ini menggunakan 3 istilah, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian yang digunakan guru secara bersama-sama sehingga kadang membuat kita bingung makna aslinya tuh bagaimana sih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tes, merupakan seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman. Jadi tes ini merupakan sebuah alat ukur terhadap cakupan materi yang sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Nah, pengukurannya kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu. Ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat ukur yang baku. Yang dimaksud alat ukur ini adalah tes. Nah, secara umum pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan angka atau skala tertentu yang didasarkan atas suatu aturan. Nah, kalau penilaian merupakan pendeskripsian dari pengukuran tersebut untuk menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan siswa. Jadi penilaian merupakan kualitas sebagai hasil pembandingan hasil pengukuran dan kriteria tertentu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengertian asesmen. Jadi asesmen ini prosesnya itu diawali dengan menyusun tes atau bisa berupa non-tes ya, misalkan angket sebagai alat ukur. Hasil pengukurannya berupa angka bersifat kuantitatif yang disebut pengukuran tadi, dilanjutkan dengan penilaian yang bersifat kualitatif. Nah, jadi asesmen adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Kemudian kita masuk ke tujuannya. Ada 6. Yang pertama, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat pencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, pendidik memberikan umpan balik kepada siswa secara langsung. Yang ketiga, pendidik dapat memantau kemajuan belajar dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Bagian mana sih yang siswa tidak bisa, maka guru bisa langsung mengetahuinya. Yang keempat, hasil pemantauan kemajuan hasil pembelajaran tersebut digunakan sebagai umpan balik bagi pendidiknya, seperti memperbaiki metode pembelajaran, model pembelajaran, bahan ajar, dan lain sebagainya. Kemudian hasil pemantauan dijadikan landasan untuk memilih jenis dan model penilaian yang tepat. Kemudian yang terakhir, informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi asesmen kelas. Nah, fungsinya ini berarti berhubungan dengan tadi ya. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu. Kemudian landasan pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa, membantu siswa memahami dirinya. Oh, nilaiku bagus berarti sudah bisa. Kalau nilainya jelek berarti masih perlu pembelajaran lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan siswa. Yang keempat, upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang kelima, digunakan sebagai kontrol bagi semua stakeholder dalam sekolah tentang perkembangan hasil belajar. Jadi guru, kepala sekolah, komite, siswa maupun orang tua bisa mengetahui perkembangan hasil belajar siswa itu sampai mana. Seperti itu. Yang keempat, ada prinsip-prinsip asesmen kelas. Prinsip-prinsip asesmen kelas yang pertama ada prinsip validitas. Validitas dalam asesmen mempunyai pengertian bahwa dalam melakukan penilaian harus menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, prinsip reliabilitas.
Pengertian reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau keajikan hasil penilaian. Penilaian yang ajak atau reliable memungkinkan perbandingan yang reliable, menjamin konsistensi dan keterpercayaan. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi yaitu pengetahuan. Untuk bisa mencapai itu, penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan, di mana penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, prinsip komprehensif. Penilaian yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan siswa sehingga tergambar profil kemampuan siswa. Yang kelima, prinsip objektivitas. Objektif dalam konteks pemilihan di kelas adalah bahwa proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Dalam implementasinya, penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Dalam hal tersebut, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka atau skor. Yang keenam, prinsip mendidik. Prinsip ini sangat perlu kita pahami bahwa penilaian dilakukan bukan untuk mendiskriminasi siswa atau menghukum siswa, tetapi untuk mendiferensiasi siswa. Sejauh mana seorang siswa membuat kemajuan atau posisi masing-masing siswa dalam rentang cakupan pencapaian suatu kompetensi. Berbagai aktivitas penilaian harus memberikan gambaran kemampuan siswa, bukan gambaran ketidakmampuannya. Jadi, penilaian yang mendidik artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar. Selanjutnya, ranah cakupan asesmen kelas. Ranah cakupan asesmen kelas, pembelajaran mengikuti pengklasifikasian hasil belajar yang dilakukan oleh Bloom pada tahun 1956, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, yaitu pada ranah kognitif. Aspek kognitif ini dibagi menjadi 6 jenjang, yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian atau evaluasi. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Dalam jenjang ini seseorang dituntut dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, dan mereproduksi. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Kemampuan ini menuntut siswa memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemampuan ini pun dijabarkan menjadi 3, yakni yang pertama, menerjemahkan, yang kedua, menginterpretasikan, dan yang ketiga, mengekstrapolasi. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain memperhitungkan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan, membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, penerapan atau application adalah jenjang kognitif yang menuntut kesanggupan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan. Yang keempat, analisis adalah tingkat kemampuan yang menuntut seseorang untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama analisis unsur,
yang kedua analisis hubungan, yang ketiga analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Kata-kata operasional yang umumnya digunakan antara lain memperinci, mengilustrasikan, menyimpulkan, menghubungkan, memilih, dan memisahkan. Yang kelima, sintesis. Jenjang ini menuntut seseorang untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Kata operasional yang digunakan terdiri dari mengkategorikan, memodifikasikan, merekonstruksikan, mengorganisasikan, menyusun, membuat desain, menciptakan, menuliskan, dan menceritakan. Yang terakhir yaitu evaluasi adalah jenjang yang menuntut seseorang untuk dapat menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar, atau ukuran untuk mengevaluasi sesuatu. Kata-kata operasional yang dapat digunakan antara lain menafsirkan, menentukan, menduga, mempertimbangkan, membenarkan, dan mengkritik. Untuk ranah yang kedua yaitu afektif. Secara umum ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batinnya yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif yaitu yang pertama menerima, yang kedua menjawab, yang ketiga menilai, yang keempat organisasi. Menerima diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Menjawab, siswa tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan siswa untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Yang ketiga, menilai. Diharapkan siswa dapat menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Yang keempat, organisasi. Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Ranah yang ketiga yaitu psikomotor, berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kata operasional untuk aspek psikomotor harus menunjukkan pada aktualisasi kata-kata yang dapat diamati, yaitu meliputi yang pertama muscular or motor skill, mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua, manipulations of materials or objects, mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Dan yang ketiga, neuromuscular coordination, mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Ini menurut Purwanti E pada tahun 2001. Selanjutnya, teknik asesmen pembelajaran. Teknik asesmen pembelajaran ini dibagi dua. Yang pertama teknik tes, yaitu seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun tak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Yang terakhir, bentuk-bentuk instrumen dalam penilaian berbasis kelas. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium. Yang kedua, penilaian sikap.
Sikap bermula dari perasaan, suka atau tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Sikap terdiri dari 3 komponen, yakni afektif, kognitif, dan konaktif. Objek sikap yang perlu dinilai antara lain sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran, dan sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Teknik penilaian sikap ada 3, observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Teknik penilaian tertulis ada 2. Yang pertama memilih jawaban. Memilih jawaban bisa ada pilihan ganda, 2 pilihan, menjodohkan, dan sebab akibat. Yang kedua mensuplai jawaban. Itu bisa isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Yang kelima, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan penilaian produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu penilaian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, penilaian perencanaan, menggali, mengembangkan gagasan, mendesain produk. Tahap proses, penilaian kemampuan menyeleksi, menggunakan bahan, alat, dan teknik. Dan yang terakhir yaitu tahap penilaian produk. Yang keenam, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, hasil tes, atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Pedoman penilaian portofolio yaitu karya siswa adalah benar, karya peserta didik itu sendiri, saling percaya antara guru dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik, milik bersama antara peserta didik dan guru, kepuasan, kesesuaian, penilaian proses dan hasil belajar, dan penilaian dan pembelajaran. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik penilaian diri yang pertama ada menentukan kompetensi yang akan dinilai, yang kedua menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, yang ketiga merumuskan format penilaian, yang keempat meminta peserta didik melakukan penilaian diri, yang kelima guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil penilaian. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dipertanyakan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.